teman-teman, kami akan memperagakan hasil ide kami sendiri yang berjudul permainan Karner atau kartu biner. Nah, sebelum kita masuk ke dalam permainannya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu bilangan biner. Nah, bilangan biner adalah suatu sistem bilangan yang berupa angka yang menggunakan simbol 0 dan 1. Nah, mengapa kita perlu mempelajari bilangan biner? Nah, karena bilangan biner merupakan dasar pada sistem komputer. Nah, apa sih sulitnya mempelajari bilangan biner? Nah, yang pertama itu, manusia sehari-hari masih menggunakan sistem bilangan desimal. Nah, yang kedua itu, kurangnya pemahaman dalam kalkulasi atau dalam berhitung. Nah, yang ketiga itu, kurangnya minat dalam mempelajari bilangan biner. Nah, bagaimana jika belajar sistem bilangan biner itu bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan sambil bermain? Nah, saya akan memperkenalkan permainannya, yaitu Karner. Nah, pada permainan Karner ini, kita diajak untuk menyusun bilangan. Untuk menyusun bilangan biner. Nah, apa sih tujuan permainannya? Nah, yang pertama itu untuk melatih kemampuan kalkulasi kita. Nah, yang kedua itu untuk membantu mempelajari bilangan biner. Ketiga itu untuk meningkatkan IQ. Yang keempat itu untuk mengasah kemampuan perencanaan. Kelima itu untuk menjalin keakraban dengan teman atau keluarga. Nah, yang terakhir itu untuk mengatasi kebosanan. Nah, gimana sih cara bermain game Karner ini? Nah, yang pertama itu kita harus dimulai dengan siapa yang jalan pertama. Nah, pada permainan ini kami menggunakan switch untuk siapa yang jalan pertama. Nah, yang kedua itu orang yang terpilih jalan pertama akan menentukan bilangan berapa yang akan dituju. Nah, antara 0 sampai 64. Nah, setiap pemain mendapatkan beberapa lembar kartu atau jumlah kartu yang diterima, setiap pemain sama banyaknya. Nah, pemain harus bergantian mengisi setiap digit bilangan dimulai dari digit yang paling belakang. Nah, maksudnya di sini kita mengisi atau menyusunnya dari kanan ke kiri. Nah, permainan diulang terus sampai ada salah seorang pemain yang kehabisan kartu. Nah, gimana sih aturan bermainnya? Nah, dalam permainan karner ini ada 3 mode permainan, yaitu mode cepat, biasa, dan panjang. Nah, dalam mode cepat, setiap pemain akan memperoleh 8 kartu, yang terdiri dari 4 kartu 0 dan 4 kartu 1. Nah, yang mode biasa, pemain memperoleh 12 kartu, yang dimana 6 kartu 0 dan 6 kartu 1. Sedangkan mode panjang, pemain memperoleh 16 kartu, yang terdiri dari 8 kartu 0 dan 8 kartu 1. Nah, pemain yang habis kartunya paling awal adalah pemenangnya. Atau pemain akan tetap menang sekalipun bilangan desimal yang 7 belum tercapai. Nah, pada permainan ini, siapa kartunya yang lebih awal habis, dialah pemenangnya. Nah, ketika itu, pemain yang tidak mengisi kartu selama dari 10 detik akan langsung dinyatakan kalah. Nah, teman-teman, pada permainan ini, kami menggunakan waktunya dalam 10 detik untuk berpikir. Nah,
Jika pemain salah mengisi kartu, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Nah, pemain yang tidak memiliki kartu yang memadai untuk mengisi bilangan yang dituju akan dilewati dan gilirannya diisi oleh pemain selanjutnya. Nah, jika semua pemain sudah tidak ada memiliki kartu yang memadai untuk mengisi bilangan yang dituju, maka permainan dinyatakan seri. Nah, setiap pemain tidak bisa melihat kartu yang tersisa di tangan lawan. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan cara bermain dan aturan yang dijelaskan oleh Miguel. Sekarang saya akan memperlihatkan simulasi permainan antara Yonas melawan Miguel. Permainan ini kami langsungkan dalam mode cepat. Pertama-tama dilakukan pengundian. Batu gunting kertas, Yonas menang. Yonas mendapatkan giliran pertama. Pemain mendapatkan 8 kartu pada setiap pemain, 4 kartu 0, 4 kartu 1. Yonas menentukan 44. 44 desimal sama dengan 101100 biner. Yonas menjalankan 0, Miguel menjalankan 0, Yonas menjalankan 1, Miguel menjalankan 1, Yonas menjalankan 0, Miguel menjalankan 1. Ronde 1 berakhir karena 44 desimal sudah tercapai dalam model binernya. Maka akan dilangsungkan ronde kedua. Dalam hal ini, Yonas tidak lagi jalan pertama, melainkan Miguel. Miguel pula lah yang menentukan bilangan berapa yang dituju. Miguel menentukan 5 sebagai bilangan yang dituju. 5 desimal sama dengan 101 biner. Miguel menjalankan 1, Yonas menjalankan 0, Miguel menjalankan 1. Nah, pada ronde 2 juga sudah selesai. Akan dilanjutkan ronde 3. Jika kita lihat di sini, kartu yang dipegang Yonas masih ada tersisa 4, dan kartu yang dipegang Miguel adalah 3. Kalau bisa ditebak ya, apakah Yonas akan menang atau Miguel yang menang? Secara logika pasti Miguel yang menang ya, karena kartunya habis duluan, karena kartunya masih ada 3, sedangkan Yonas 4, lebih lama habisnya. Tapi tentu saja di sini kita bisa melakukan taktik ya. Yonas di sini menggunakan 14. 14 dalam binar adalah 1110 dan Yonas menjalankan 0. Karena Miguel sudah tidak punya kartu 1, maka dia tidak bisa berjalan. Jika dia jalankan kartu 0, dia langsung kalah. Yonas menjalankan 1 lagi. Yonas menjalankan 1 dan 1. Permainan selesai. Yonas keluar sebagai pemenang. Nah, kenapa permainan Karner berbeda dengan permainan yang lain? Nah, yang pastinya kita diajak untuk mengasah otak. Nah, kedua itu sebagai sarana belajar. Yang ketiga itu mudah dipahami. Nah, permainan Karner ini bisa dilakukan dengan cara secara offline dan secara online. Yang dimana secara offline itu kita tidak menggunakan Android, melainkan kita langsung memainkan permainan tersebut bersama orangnya atau langsung jumpa gitu atau langsung jumpa. Nah, yang dimana secara online kita bisa menggunakan aplikasinya tersebut di toko aplikasi. Desain fisik produk. Jika kita memainkan permainan ini dalam tatap muka, tentu saja kita memerlukan instrumen untuk memainkan Karner tersebut, yakni kartu. Kartu akan dijual dan dipaketkan dalam kotak. Kotak akan langsung menunjukkan nama permainan tersebut, yakni Karner, dan akan menuliskan permainan kartu strategi. Fungsinya adalah supaya ketika orang melihat di minimarket, supermarket, mereka akan langsung tertarik dan langsung melihat, oh ternyata ini adalah sebuah permainan kartu strategi. Mereka akan langsung tahu kegunaan produk tersebut. Kemudian di bagian kartunya sendiri, bagian depannya akan menunjukkan angka 1 dan 0. Di dalam angka tersebut terdapat ukiran braille. Ukiran tersebut gunanya supaya permainan ini bisa dinikmati oleh saudara-saudari kita yang menyandang tunanetra. Sedangkan di bagian belakang terdapat tulisan Karner.
Kartu ini kita gunakan gradien berwarna hijau dan ungu supaya menambah kesan menarik. Desain dan konsep aplikasi. Karena permainan ini juga bisa dimainkan secara online, tentu saja kita memerlukan aplikasi dan kita memerlukan konsep untuk memainkan permainan tersebut. Konsep tersebut antara lain akun. Akun di sini gunanya supaya data pemain yang satu dan data pemain yang lainnya tidak tercampur aduk. Jadi data pemain saling dipisahkan dalam bentuk akun-akun. Konsep pemeringkatan. Semakin tinggi peringkatnya, maka cara dia bermain adalah yang semakin bagus. Sedangkan yang semakin rendah tingkatnya, mereka yang semakin tidak bagus mainnya. Nah, apa gunanya ini? Tentu saja supaya ketika kita melakukan permainan, kita akan dicocokkan dengan yang paling dekat peringkatnya dengan kita. Supaya kita mendapatkan lawan yang imbang dan setara. Kemudian ada konsep pertemanan. Kita bisa menambahkan pertemanan di sini. Gunanya supaya kita bisa melihat peringkat siapa yang lebih tinggi dari peringkat siapa. Statistik untuk melihat performa bermain. Karena ada peringkat di situ, maka kita bisa melihat peringkat kita naik dan turun sebagaimana bagusnya. Fitur tonton untuk melihat orang bermain. Di sini kita bisa menonton seperti turnamen atau menonton teman sedang bermain langsung dari aplikasi kita sendiri. Fitur komunitas, yakni untuk berkomunikasi ke sesama pemain. Fitur ini sangat penting karena bisa menghubungkan pemain dari berbagai belahan dunia. Bisa memilih mode yang saat ingin bermain. Ada mode cepat, mode biasa, mode panjang, seperti yang dijelaskan oleh Miguel tadi. Adanya acara berupa turnamen dalam aplikasi. Di dalam sini, kita bisa mengikuti turnamen atau menontonnya saja. Sasaran pasar. Nah, sasaran pasar pada permainan kalender ini yaitu siapa saja yang ingin belajar bilangan biner. Dan siapa saja yang bisa menghitung. Nah, pada permainan ini, target usia yang kami sarankan itu 9 tahun ke atas. Nah, estimasi pengeluaran dan pendapatan. Nah, biaya permainan karena secara offline. Nah, ada biaya produksi, yang dimana mencetak selembar kartu dengan kira-kira seharga Rp500. Dan ada juga untuk pengemasannya kira-kira seharga Rp1.000. Dan untuk distribusinya seharga Rp5.000. Nah, harga paket. Nah, untuk harga paket biasa, kami patokkan itu harganya seharga Rp24.900. Yang terdiri dari 8 kartu 1 dan 8 kartu 0. Nah, dan untuk istimewanya, kami patokkan harganya seharga Rp39.900. Yang terdiri dari 16 kartu 1 dan 16 kartu 0. Nah, untungan satu paket karena sebesar Rp10.900. Yang dimana untungan ini adalah satu paket ukuran biasa. Nah, sedangkan untuk paket untuk ukuran istimewa itu, keuntungan yang dihasilkan seharga Rp17.900. Biaya permainan karena secara online. Nah, yaitu ada biaya pemeliharaan server. Nah, yang dimana jika terdapat 100 pemain, maka untuk biayanya yang dikenakan itu kira-kira Rp100.000. Nah, kami juga menyediakan sistem membership, yang dimana harganya Rp19.900 per bulan. Nah, apa sih keuntungannya yang berbayar dan yang gratis? Nah, yang pertama itu kita dapat menganalisis bot setelah permainan berakhir. Nah, yang kedua itu kita dapat mengakses video
premium. Nah, yang ketiga itu kita dapat custom label unik untuk pada di nickname pemain. Nah, untungannya itu kira-kira Rp238.300 jika terdapat 17 pemain yang membeli membership dalam 100 pemain. Nah, ini dia poster permainan corner yang kami buat. Nah, harapannya dengan poster yang kami desain dengan sedemikian rupa ini akan menarik banyak orang untuk ikut serta dan merasakan serunya dalam bermain game corner. Tim kami itu adalah Blasius Yonas dan saya sendiri itu Miguel Simanjorang. Akhir kata Nah, kami ucapkan terima terima kasih kasih teman-teman. teman-teman.